Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Arizik, nomor induk mahasiswa 1202010095. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 1C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sebelum saya memberikan contoh bacaan Al-Quran dari segi tajwidnya, makharijul huruf, dan qiraat sab'ah, yaitu mencakup sanadnya kuat, kesesuaian Rasm Utsmani, dan kesesuaian kaidah bahasa Arab, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran adalah suatu aliran yang dipelopori oleh suatu imam yang berbeda dengan imam lainnya dalam hal melafalkan Al-Quran, yang disepakati periwayatan dan jalur yang digunakannya. Dari definisi ini, yang kita dapat dalam qiraat itu diutamakan qiraat yang sanadnya kuat, sesuai dengan Rasm Utsmani, dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Lalu, bagaimana jika qiraat memiliki sanad yang kuat tapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Hal ini karena qiraat disandarkan pada sanad yang kuat dan tidak pada kesesuaian kaidah bahasa Arab, umumnya ulama atau mayoritas ulama qiraat mendahulukan kekuatan sanad daripada kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab. Baiklah, mari kita mulai masuk ke contoh pertama, yaitu perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa merubah makna dan bentuk kalimat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 37. Quran surat An-Nisa ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'azaban muhina. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 37 yang tadi saya bacakan tadi, perbedaannya yaitu di kata al-bukh. Bisa karena ada yang berpendapat bisa dibaca dengan menggunakan fathah, yaitu al-bah. Namun meskipun diubah menggunakan fathah yang tadinya al-bukh menjadi al-bah, keduanya tetap memiliki arti yang sama, yaitu kikir. Jika dipraktekkan qiraat tersebut, yaitu jika diubah menjadi al-bah, seperti ini: allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bakhl. Ya. Selanjutnya, perbedaan dalam i'rab dan harokat kalimat yang merubah makna dan bentuk kalimat. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Soba ayat 19. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Di dalam Quran surat Soba ayat 19 ada perbedaan, yaitu kata Rabbana ba'id. Kata yang tepatnya di kata ba'id dibaca sebagai fi'il amri dan diterjemahkan jauhkanlah. Namun dalam qiraat lain dibaca
dibaca ba'da sebagai fi'il madli dan diterjemahkan ia menjauh. Jadi perbedaannya karena kata ba'id ini dalam qiraat lain dibaca ba'da. Jika dipraktikkan faqalu rabbana ba'da baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Ya, demikian ya. Selanjutnya perbedaan dalam perubahan huruf tanpa merubah i'rab dan bentuk tulisannya. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Saya mengutip di akhir kalimatnya. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Dalam ayat ini dalam ayat Al-Baqarah ayat 259 ini perbedaannya yaitu di kata nunshizuha dengan menggunakan zai diganti dengan ro sehingga dibaca nunshiruha dan diterjemahkan dari kami menyusun kembali dengan kami hidupkan kembali. Jadi dipertegas lagi perbedaannya yaitu di kata nunshizuha yang menggunakan zai diganti dengan ro sehingga dibaca nunshiruha. Jika dipraktikkan wanzur ilal 'idhami kaifa nunshiruha thumma naksuha lahma. Yang keempat, perbedaan dalam perubahan huruf atau kalimat yang merubah bentuk tulisannya. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 5. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Nah, perbedaan qiraatnya ada di kata kal'ihni yang diganti dengan kal sufil. Jika diterjemahkan kal'ihni itu artinya bulu-bulu, sedangkan kalau kal sufi itu artinya bulu-bulu domba. Jika dipraktekkan qiraat tersebut seperti ini kurang lebih. Wa takunul jibalu kal sufil manfush. Sekali lagi. Wa takunul jibalu kal sufil manfush. Lanjut ke nomor 5 yaitu perbedaan dalam kalimat yang merubah bentuk dan makna kalimat. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Waqiah sekarang ayat 29. Ayatnya ini. Wa talhim mandud. Sekali lagi saya bacakan ayatnya. Wa talhim mandud. Di sini terjadi perbedaan qiraat pada kata talhin diganti huruf ain. Kata talhin diganti huruf ain menjadi tal'in. Kalau tal'in ini diterjemahkan yaitu artinya pohon pisang. Sedangkan kalau talhin
diterjemahkan artinya pohon pisang, sedangkan qol ain yang diganti huruf ain diterjemahkan menjadi mayang kurma. Jika dipraktekkan qiraat tersebut kepada ayat ini seperti ini. Wa tal'im mandud. Ingat, diganti kata qalhin diganti ain menjadi ain. Wa tal'in. Saya coba lagi sekali lagi. Wa tal'im mandud. Selanjutnya, perbedaan dalam mendahulukan dan mengakhirkan kata. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Qaf ayat 19. Ayatnya saya bacakan dulu. Wajaat sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Di sini di qiraat lain disebutkan bahwa mendahulukan kata al-haqq sebelum kata al-maut menjadi kata al-haq dulu sebelum al-maut ya. Kita coba praktekkan di dalam qiraat tersebut di dalam ayat ini. Wajaat sakratu bil haqqil maut. Kita ulang sekali lagi. Wajaat sakratu bil haqqil maut zalika ma kunta minhu tahid. Selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan dalam menambah dan mengurangi huruf. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Saya bacakan dulu ayatnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dalam ayat ini tadi disebutkan bahwasanya ada kata jannatin tajri min. Kata min dalam ayat ini dibuang. Jadi jika dipraktekkan qiraat tersebut dalam ayat ini, anna lahum jannatin tajri tahtihal anhar. Ingat ya, kata minnya dibuang. Sekali lagi. Anna lahum jannatin tajri tahtihal anhar. Namun pada ayat yang serupa yang tanpa min, justru minnya itu malah ditambah jadi ada. Mungkin untuk materi tambahannya yaitu peranan qiraat dalam memahami Al-Quran. Saya mengambil contoh surat Al-Baqarah ayat 222. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahiyid wa la taqrabuhunna hatta yatahur فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Di dalam kata yathur dalam ayat ini ada dua macam dalam pembacaannya. Yang pertama dibaca sukun, yathur, yathurna. Ini adalah qiraat Nafi
Abu Amru, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Ashim dalam riwayat Hafs. Menjadikan ayat di atas dipahami sebagai larangan untuk menggauli istri sebelum bersih, yaitu berhenti dari haid. Sedangkan bacaan yang kedua dibaca tasydid, yatahharna, yatahharna. Kalau yang tadi yatahurna, yatahurna, yatahurna. Sedangkan yang sekarang dibaca tasydid, yatahharna, yatahharna. Sekali lagi yatahharna. Ini adalah qiraat Hamzah, Al-Kisai dan Ashim dalam riwayat Abi Bakir. Ayat di atas dipahami sebagai larangan untuk menggauli istri sebelum bersih, yaitu berhenti dari haid dan sesudah mandi.